Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai pengetahuan kuantitatif. Oke, soal selanjutnya nomor 6. Kali ini kita ke bagian yang jawabannya itu bisa lebih dari 1. Kita punya soal seperti ini, jika x kuadrat tambah 8 dikali yz kurang dari 0 dan wz lebih dari 0 dan xyz kurang dari 0. Maka pernyataan yang pasti benar adalah apa? Oke, kita punya dari bentuk yang pertama, teman-teman. Ini, kalau teman-teman lihat kan dia ada x kuadrat ditambah 8. X kuadrat tambah 8 itu merupakan bentuk yang sudah pasti lebih dari 0. Kayak gitu ya, karena x kuadratnya kan nggak mungkin negatif, terus ditambah 8, maka positif. Akibatnya, kalau tadinya kita punya x kuadrat tambah 8 dikali yz kurang dari 0, itu berarti yz-nya sendiri kurang dari 0. Gitu ya. Jadi yz-nya kurang dari 0, kita sudah bikin pernyataan 3-nya itu benar. Nah, akibatnya apa sih? Oke, kita lihat ke yang ketiga nih. Kita kan sudah punya yz kurang dari 0, sedangkan ada juga xyz kurang dari 0. Karena yz-nya kurang dari 0, berarti x-nya harus lebih dari 0. Harus? Ya, benar ya. Harus lebih dari 0. Akibatnya apa? Akibatnya pernyataan nomor 2 ini salah. Gitu. Nah, terus ya sebenarnya dari sini gimana cara kita nunjukin pernyataan nomor satunya benar gitu ya. Oke. Tadi yang belum kita pakai adalah wz lebih dari 0. Nah, kita coba kaliin wz lebih dari 0 ini dengan xyz yang kurang dari 0. Nah, kalau dikaliin jadinya adalah apa? W xyz kuadrat kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena yang satunya lebih dari 0 dan yang satunya kurang dari 0. Sehingga hasilnya pasti kurang dari 0. Kemudian kan ini z kuadratnya nggak mungkin negatif. Jadi kita tinggal seperti eliminasi gitu. Wxy nilainya akan kurang dari 0. Kemudian tadi si x-nya sudah lebih dari 0. Maka tinggal wy-nya inilah yang kurang dari 0. Sehingga kita udah nunjukin kalau wy-nya kurang dari 0. Nah, apakah pernyataan nomor 4 benar? Ya, xyz kurang dari 0 ini sudah pasti salah. Karena kita sudah dapetin tadi x-nya lebih dari 0. Maka pernyataan yang benar itu adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu berarti optionnya yang B. Soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya nomor 7. Kita punya segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 4 dan panjang sisi BC sama dengan 3. Maka panjang sisi AC yang mungkin adalah berapa? Oke, kita punya pertidaksamaan segitiga, teman-teman. Ini konsep yang cukup terkenal di dunia matematika. Jadi, hubungannya itu apa sih? Kita bisa anggap ini A, ini B, dan ini C. Di pertidaksamaan 3 itu, segitiga kita punya hubungan A plus B lebih dari C, kemudian A plus C lebih dari B, kemudian B plus C lebih dari A. Nah, artinya apa sih? Artinya, jumlah dua sisi pada segitiga, nilainya itu pasti lebih dari sisi yang satunya. Nah, kita mau coba tunjukin ini. Oke, kita mau coba nomor 1 apakah bisa dipakai. Nomor 1 bilang AC sama dengan 1. Nah, ini akan salah. Karena nanti akan ada saat ketika 1 plus 3-nya itu sama dengan 4. Jumlah dua sisinya sama dengan panjang sisi yang lainnya. Ini salah karena bertentangan dengan pertidaksamaan segitiga. Nah, kalau nomor 2 gimana? Kalau nomor 2 juga salah karena nanti ada 3 plus 4 yang sama dengan 7. Bertentangan juga dengan pertidaksamaan segitiga. Untuk option 3 juga sama. Nanti akan ada saat ketika 4 plus 3-nya bahkan kurang dari 8. Jadi jumlah dua sisinya itu malah kurang dari panjang sisi yang lainnya. Jadi tetap salah. Nah, barulah nomor 4 ini yang benar. Kenapa? Oke, kita coba lihat ya. 2 plus 3 nilainya lebih dari 4. Terus 3 plus 4 nilainya lebih dari 2, dan 2 plus 4 nilainya lebih dari 3. Jadi ini sesuai dengan pertidaksamaan segitiga yang kita punya. Jadi untuk nomor 7 jawabannya adalah hanya 4, option yang D.
Oke, soal selanjutnya nomor 8. Kita punya kurva fx dan gx katanya saling berpotongan. Nah, dari pernyataan berikut mana yang tepat? Oke, berarti kalau di nomor 1 kita suruh ngecek titik potongnya ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa kalau mau mencari titik potong, langsung aja bikin persamaan yang pertama sama dengan persamaan yang kedua. Atau kalau di sini fx sama dengan gx. Langsung aja seperti itu. Berarti kita akan punya x kuadrat min 1 sama dengan 2x kuadrat min 5. Kalau pindah ruas nanti akan dapat x kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan jadi x min 2 dikali x plus 2 sama dengan 0. Dapat x1 sama dengan 2. Dan x2-nya sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya kita mau coba cari nilai di y-nya gitu ya. Oke, kalau kita masukin x1 sama dengan 2, nanti akan dapat, ya terserah teman-teman mau masukin kemana. Kalau masukin sini boleh. Kalau masukin x1 sama dengan 2, nanti y-nya itu sama dengan 2 kuadrat min 1 sama dengan 3. Jadi kalau ketika x-nya 1, x1-nya 2, maka y1-nya sama dengan 3. Berarti titiknya adalah 2,3. Kalau kita masukin x2-nya min 2, masukin ke yang tadi aja nggak apa-apa. Nanti akan dapat y2-nya adalah min 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 3 juga. Jadi titiknya adalah min 2,3. Jadi pernyataan yang nomor 1 ini benar. Oke, pernyataan nomor 2 kita coba sekarang. Titik potong kurva fx pada sumbu x. Nah, kalau titik potong pada sumbu x, itu selalu bisa dicapai apabila y-nya sama dengan 0. Nah, siapa y-nya? Itu adalah fx-nya. Gitu ya. Nah, ingat aja kalau y itu sama aja nilai dari fungsinya. Oke, jadi kita akan dapat x kuadrat min 1 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 1, maka x-nya sama dengan plus minus 1. Oke, jadi koordinatnya apa? Ini udah benar ya. Min 1,0 dan 1,0. Ya, 0-nya dari yang fx sama dengan 0 tadi. Nah, sekarang pernyataan ketiga, ya pernyataan ketiga juga pasti benar karena pernyataan 1 benar. Tapi kalau mau ngeceknya cukup sederhana, teman-teman. Titik potong pada sumbu y, nah ini kebalikan aja sama yang sebelumnya. Ini terjadi ketika x-nya sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kita tinggal substitusi aja ke gx, ini ya, gx. Berarti ketika x-nya 0, ketika x sama dengan 0, nanti g0-nya atau nilai dari y-nya itu akan sama dengan min 5. Ya, benar ya. Jadi, pernyataan nomor 3 juga benar. Nah, terakhir pernyataan yang nomor 4 nih. Kita ke sini. Titik potong kurva gx pada sumbu x. Nah, titik potong pada sumbu x lagi nih, teman-teman. Ya, berarti tinggal bikin gx sama dengan 0. Berarti dapat 2x kuadrat min 5 sama dengan 0. Oke. Jadi, kita faktorkan. Atau kita sama denganin aja. X kuadrat sama dengan 5 per 2. Maka x-nya sama dengan plus minus akar 5 per 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kan dapatnya plus minus akar 5 per 2 untuk koordinat x-nya. Sedangkan yang di soal, oke kita lihat di soal, itu adalah min 2,0 dan 2,0 nih. Nah, ini beda sama yang kita dapat. Jadi yang benar ini cuma option 1, 2, dan 3. Maka jawabannya yang 1, 2, 3 benar. Oke, soal selanjutnya nomor 9. Kali ini kita punya gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, manakah pernyataan yang benar ya? Oke, kalau dari sini kita mau jawab pernyataan nomor 1 sebenarnya cukup mudah. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, teman-teman, bentuk dari fungsi kuadratnya bisa kita cari dengan persamaan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, pertanyaannya siapa yang jadi X1 dan X2-nya? X1 dan X2-nya merupakan titik potong pada sumbu X. Atau lebih tepatnya koordinat X pada titik potong di sumbu X-nya. Jadi anggap aja ini X1 kita, ini X2 kita. Nah, kalau kita masukin ke persamaannya, nanti akan jadi A dikali
X plus 2 dikalikan dengan X min 4. Nah, substitusi aja gitu kan. Nah, kemudian gimana kita tahu A-nya? Itu bisa diperoleh dengan memasukkan titik yang dilewatin. Sini kan titik potong di sumbu Y-nya ya. Berarti koordinatnya adalah 0,-8. Artinya kalau kita ganti X-nya dengan 0, hasilnya adalah min 8. Artinya F0 sama dengan min 8. Maka kalau disubstitusi, nanti akan dapat min 8 sama dengan A dikali 2 dikali min 4. Jadi, yang di sebelah sini min 8 sama dengan ini. Coret, jadi diperoleh A-nya sama dengan 1. Maka kita akan dapat fungsi kuadratnya itu akan sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Udah ya, karena A-nya sama dengan 1 kan tadi. Jadi tinggal kaliin yang dua faktornya aja. Oke, jadi pernyataan nomor 1 ini benar. Ya. Pernyataan nomor 2 benar nggak nih? Oke, titik minimumnya ada, nilai minimumnya adalah min 10. Oke, kalau bisa dilihat dari sini, cara gampangnya, teman-teman lihat aja persamaan sumbu simetrinya. Cari titik tengahnya aja ya sebenarnya kalau dari grafik. Ini min 2, ini 4. Tengahnya adalah X sama dengan 1 kan? Nah, jadi untuk cari nilai minimumnya, berarti kita masukin X-nya sama dengan 1. Ini sebagai persamaan sumbu simetrinya. Berarti sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 dikurang 8. Hasilnya adalah minus 9. Dan ini tidak sama dengan min 10. Maka option yang kedua salah. Ya. Oke, ini option yang kedua salah. Yang tadi nomor option 1 itu udah benar. Nah, pernyataan nomor 3. Kita mau coba cek ya. Apakah f aksen 3 bernilai positif? Ya udah, kita coba aja nih. Meskipun udah pasti benar kan. F aksen X sama dengan 2X min 2. Gitu, berarti kita coba F aksen 3. Hasilnya sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4 bernilai positif. Pernyataan 3 benar. Nah, sumbu simetrisnya tadi kan kita sebenarnya udah cari. Yang tadi nih, X sama dengan 1. Sedangkan di sini bilangnya X sama dengan 2 kan. Berarti yang 4 salah. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 3, optionnya yang B. Gitu. Oke, soal terakhir kita di sini nomor 10 ya. Tentukanlah solusi dari persamaan eksponensial berikut. Nah, gimana caranya? Pertama-tama, kalau teman-teman lihat, kita lihat dulu basisnya ya. Di sini kan ada 8, di sini ada 2, ada 2 juga. Nah, berarti kita harus jadiin ke basis yang sama. Nah, berarti 8-nya ini kita ubah nih. Jadi 2 pangkat 3 pangkat X dikurangi. Nah, 2 pangkat 2X dikali 1, dikali 2 pangkat 1 maksudnya, dikurangi 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita tukar tempat, jadi 2 pangkat X dipangkatin 3, dikurangi 2 dikali 2 pangkat X kuadrat. Kenapa seperti ini? Karena pangkatnya 2X. Itu didapat dari 2 pangkat X dikuadratkan. Dikurangi 2 pangkat X plus 2 sama dengan 0. Nah, biasanya kan kalau di sekolah ini ada pemisalan. Jadi kita bisa misalkan 2 pangkat X-nya itu sebagai Y. Maka kita akan dapat Y pangkat 3 min 2Y kuadrat min Y plus 2 sama dengan 0. Oke, jadi ini kita faktorkan. Ini pasangan-pasangannya. Oke, maka jadi Y dikali Y kuadrat min 1. Kalau yang satunya, minus 2 kita keluarin teman-teman. Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, nanti ini kita partnerin kan, karena sama nih. Ya. Jadi, Y kuadrat min 1, ya, terus Y min 2 sisanya. Gitu kan. Jadi, dari sini kita akan dapat, kita bisa faktorin lagi Y kuadrat min 1-nya. Jadi, Y min 1 dikali Y plus 1, kemudian dikali Y min 2 sama dengan 0. Yang berarti kita dapat Y sama dengan 1, atau Y sama dengan min 1, atau Y sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat Y, ini bukan jawabannya, tapi kita perlu cek lagi apakah memenuhi pemisalan kita. Nah, yang pertama dulu ya. Kita kan punya tadi 2 pangkat X, Y-nya itu sama dengan 1. Kalau eksponen hasilnya sama dengan 1, berarti pangkatnya itu, si X-nya ini akan sama dengan 0 ya.
Karena 1 itu setara dengan 2 pangkat 0. Ada nih, X sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kemudian 2 pangkat X sama dengan min 1. Nih. Nah, sekarang kita cek. Apakah mungkin kalau kita punya bilangan positif 2, dipangkatin hasilnya negatif? Jawabannya tidak mungkin ya, teman-teman. Jadi, kita pindah ke nilai Y yang lain. Itu 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, 2 itu kan pangkat 1 ya. Berarti kita dapat X sama dengan 1. Jadi ada nih ya. Maka jawaban untuk nomor 10 adalah pernyataan 2 dan 4 yang benar. Maka optionnya yang C. Oke Sobat Akad di Rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video pertama kita untuk pengetahuan kuantitatif ini. Saksikan terus video pengetahuan kuantitatif selanjutnya karena akan banyak video-video terkait materi ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.